Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala bisyafaati Rasulillah Sa'udillah lana wa lahum al-Fatihah. Ya kana wa kana nasta'in Shiratal ladzina Ya monggo dibaca bareng-bareng 3 ayat. Ayat 90, 91 sama 92. Sama starobihi itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa mastarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi fa'u bighadabin ala ghadab wa lil kafirin adabun muhin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabli in kuntum mu'minin wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Sadaqallahul azim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Ya monggo dibaca siapa? Sama sama alabama utawi suwi-suwi istarau kang padha tuku sapa Bani Israil bihi kelawan angkusahum ing awake Bani Israil ayat furu apa yaiku yen to padha kufur sapa Bani Israil bima kelawan barang anjala kang wis nurunaken anzalallahu kang wis nurunaken Allahu sapa ing bagian krono lacut ayyunazzila ing atase yen to nurunake sapa Allah Gusti Allah min fadlihi saking kanugrahane Allah
ngalaman ing atase wong yasya'u kang ngersakake sapa Allah iman min ibadihi bayane saking pira-pira kawulane Gusti Allah. Abahu mongko padha bali sapa Bani Israil dihodopin kelawan oleh dulu ala hodopin dimatasi dulu walin akhirina lan iku kedua wong kafir azabun utawi siksa muhibun kang ino. Ayo lanjut siapa? Weda bila lan tatanane jauh Den. ucap akan aku maring Bani Israil aminu podo iman si rokabe bima kelawan barang anggala kam cur nyumun akan sapa Allahu Allah bima qalu podo Mongko pada ngucap sapa Bani Israil nu'minu iman sapa ingsun bima kelawan barang unggila kang ga den tutur den turunake apa mak alaina ing atase ingsun kaya kudu nah dan mojo kafir sapa Bani Israil bima kelawan barang waro aku kang ono buwi sak burine ana ing sak burine. kang ono sabune bani ma'anggala wa huwa utawi mawaro aku itu hak itu al-haqqu benar musad bikon ale benar ale benar ape lima maring barang ma'akum kang tetep ing dalam sertane Bani Israil kul Daud sirot kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling kata tuluna kan Kenapa? Kenapa to itu? kenapa to podo mateni sira kabeh ambiya Allahi ing pod ing pira-pira bani nabi Allah mingkem lu saking sadurung-durunge ing kuntum lamun ana sira kabeh ana iku mukminuna mukminina padha iman sira kabeh. Ya udah segitu dulu aja. Nah, ini dua ayat yang sudah kita baca tadi masih membahas tentang orang Bani Israil itu ya, kelompok Bani Israil. Ya, ini tadi saya nanya, tak kira Natalan kalian libur, jebul malah sregep ngaji ya bisa. Jadi saya berangkat itu. Ya kalian sudah selesai UASnya? UAS ya. Terus libur berapa minggu? Apa nggak ada liburnya? Cuma libur Nataru aja. Kalau ada sebulan sampai sebulan. Apa beda-beda? Libur kuliah maksudnya? Atau sudah nggak pada kuliah semua ini? Maksudnya udah tinggal ujian-ujian aja? Iya. Kalau yang cewek, yang selain di UIN di mana lagi? Di Unsud libur berapa minggu kalau semester ganjil ini ya? Iya ganjil ini. Berapa minggu liburnya? Oh sebulan.
Oh, berarti nanti baru masuk lagi Februari ya? Ya paling nggak beda jauh ya. Kalau zaman saya di mana itu? Zaman saya di Mesir itu nggak ada libur semester genap itu ya. Nanti liburnya itu dirapel di semester ganjil karena itu ada istilah summer itu ya, liburan musim panas, liburannya 3 bulan karena dirapel itu ya. Jadi sekali liburan musim panas itu bisa ngapal ke 10 juz gitu ya, 3 bulan itu ya. Fokus apa itu? Atau bisa liburan ke pulang kampung gitu ya, pulang kampung ngasih marem 3 bulan. Tapi kalau di sini kan modelnya dicicil sebulan di genap, nanti 2 bulan paling enggak ya di ganjil gitu ya. Jadi ya enggak begitu panjang. Ya ala kulihal mumpung liburan ya kalian bisa gunakan untuk apa itu ya. Kalau yang pengen ngejar apa itu ya. Bagi yang mau ngejar apalan, yang ngejar apalan apa ngejar sing liyane sing penting ngejar ngaji itu ya. Aja ngejar sing liya-liyane. Ini kita mulai dari bi sama starobihi. Kemarin kan sudah disebut itu ya, ketika mereka diajak sama Kanjeng Nabi itu kan mereka ngomongnya waqalu qulubuna huluf. Huluf kemarin kan buntu itu ya. Buntu itu anakalane kayak ilmune wis keduwuren. Ibaratnya kalian sudah S1 terus diajari pelajaran PAUD, yo mesti langsung langsung koyok ngono kok aku diajari, wis ora butuh. Itu kan kayak gitu ya. Kalau kalian diajari PAUD itu ya, sing gambar ini sepeda nanti digambar dikasih garis itu ya. Garisnya ke jalan, kalau kapal nanti digaris ke air itu ya. Pelajaran PAUD itu ya. Tapi kalau kalian kayak gitu ya wis ora butuh itu ya. Atau ada kalanya buntu itu maksudnya kamu babar pisan ora mudeng. Kamu jurusan misalnya kamu jurusan tafsir atau jurusan syariah. Tiba-tiba kon ngitung kalkulus gitu ya. Kon ngitung fisika kuantum. Ya wis ora paham maning itu ya. Emang apa mlebu kuping wis ora kepenak itu ya. Itu ibaratnya kayak gitu, wis babar pisan ora bisa dipahami atau babar pisan terlalu ilmu kamu sudah tinggi makanya kamu sudah tidak butuh itu lagi. Atau tadi ya ibaratnya pikiran kalian sudah ditutup kayak toples sudah ditutup, wis disegel itu ya, berarti kan nggak perlu lagi diisi dari luar packaging makanan itu ya. Nah maka dari mereka mengatakan hati mereka atau akal mereka sudah buntu, akhirnya dibuka sama Quran bahwasanya itu cuma modus itu ya. Di ayat sebelumnya kan ada itu ya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi gitu ya. Bahwasanya Kanjeng Nabi itu sebelum ada datang itu ya. Sebelum datang berita bahwasanya nabi yang mereka tunggu berasal dari Arab, ya ekspektasi mereka kan nabinya dari Bani Israel. Tapi ternyata yang muncul itu dari Bani Arab itu ya atau Bani Ismail. Nah, sebelum muncul beneran datang ke Madinah, itu mereka sudah sering yastaftihun. Yastaftihun itu ibaratnya memakai nama nabi dibuat untuk menakut-nakuti gitu ya. Wis pokoknya besok nek nabiku wis teko, aku bakal iso ngalahke kalian. Ibaratnya musuh bebuyutan orang Bani Israel zaman itu kan musuhnya sama pagan itu ya. Kalau sekarang ya ibaratnya musuhnya orang beragama berarti ya orang yang anti agama gitu ya. Atau kalau dulu ya orang yang menyembah batu ibaratnya keles sama orang yang menyembah Allah gitu ya. Menyembah Tuhan yang berasal punya kitab gitu ya. Itu konfliknya kurang lebih seperti itu. Maka kalau ada orang Arab zaman dulu itu ya konflik sama orang Yahudi, nanti orang Yahudinya mungkin pas konflik saat itu mereka kalah gitu ya. Podo-podo kuate akhirnya mungkin seri gitu ya. Atau mungkin kadang kalah kadang menang. Akhirnya mereka baru pede itu kalau sudah nyebut-nyebut nama Nabi wis besok pokoknya
kalau Nabi kita sudah datang, kita bakalan bisa menghabisi kalian. Yastaftihu ibaratnya fataha itu kan menang gitu ya. Yastaftihu berarti golek menang. Nah itu sebenarnya dari argumen mereka, dari perkataan mereka itu sudah kelihatan kalau mereka itu nggak pinter-pinter amat gitu ya. Mereka masih butuh sosok Nabi. Nyatanya mereka tidak bisa sepenuhnya menang melawan orang kafir Madinah atau tidak bisa sampai menguasai Mekah. Makanya mereka masih nunggu Nabi gitu ya. Itu kan bukti bahwasanya hati mereka itu belum tersegel itu ya. Masih butuh ilmu-ilmu lain dari sumber lain yang bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ibaratnya kamu sekarang mungkin nggak butuh ilmu PAUD tadi, tapi kalau kamu sudah punya anakmu umure PAUD gitu ya, meh di sekolah ke tapi sekolahnya larang gitu ya, SPP PAUD apalagi yang anggaplah kayak gitu ya, anggaplah faktor kamu males nyekolah ke anak misalnya larang gitu ya, tidaklah kok SPP ini podo karo SPP ku gitu ya, 6 juta misalnya kayak gitu ya, bayar anunya apa itu, bayar infaknya misalnya 10 juta gitu ya, di kota-kota kan kayak gitu ya. Ujung-ujungnya ya kamu gelem ora gelem nanti harus nyari-nyari itu ya, informasi bagaimana biar anak kalian itu bisa diajari dewe gitu ya. Atau bagaimana kalian itu bisa bikin aktivitas untuk anak kecil itu ya. Mungkin sekarang kalian nggak butuh ya karena masih jomblo itu ya, belum punya anak. Tapi besok ketika sudah anak, mau nggak mau harus buka-buka pelajaran PAUD lagi. Ya, itu. Nah itu yang pertama itu ya. Ternyata qulubuna ghulf itu memang omdo aja ibaratnya. Ternyata mereka masih yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Ya, karena mereka tadi ya, karena mereka sebab mereka itu menolak Nabi itu bukan karena kebodohan, tapi karena memang mereka arofu, mereka tahu benar-benar kenal, tapi mereka menolak Nabi itu, maka di sini ditutup ayat yang kemarin itu ya, falaknatullahi 'alal kafirin. Laknat Allah itu kepada orang-orang yang kafir atau yang menolak kebenaran itu ya. Ibaratnya ya kayak kalau di peraturan sehari-hari kita ya kayak kalian pakai helm itu aja kayak gitu ya. Sepele. Helm itu kan ibaratnya polisi atau pemerintah membuat aturan kewajiban pakai helm kan pasti sudah ada kasus-kasus yang terjadi gitu ya. Dilalah kepleset, tiba, sirai kena beton gitu ya. Atau sirai kena aspal ya. Sirah sejaduk-jaduke wong nek sirah kena aspal ya minimal baret itu ya. Apa pemaning kena itu ya, apa yang itu loh, yang pembatas jalan itu ya, samping jalan itu mulai kadang ya remuk juga itu ya. Ibaratnya aturan itu kan memang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa ya. Kalau kita tidak mau ikut peraturan itu ya. Kadang malah peraturan itu kejam. Kejamnya itu gini, kamu tahu nggak tahu yang namanya bahaya pasti akan kena gitu ya. Kalau aturan agama kan kepenak, kamu kalau nggak tahu maka masih dimaafkan gitu ya. Tapi kalau kamu misalnya naik motor nggak tahu bahwasanya naik motor itu harus pakai helm, kamu benar-benar nggak tahu ya, mungkin kamu baru balik gitu ya, baru bisa naik motor, terus kamu nyoba motor ke jalan, nggak tahu ada aturan wajib pakai helm. Kamu ketemu polisi ya bakal dihukum meskipun kamu alasannya nggak tahu. Atau kamu meskipun alasannya nggak tahu, tapi nek sekali kepleset seko motor gitu ya, motor kamu jatuh, nggak mungkin aspal terus memaafkan, ya wis gara-gara kamu nggak tahu sirahmu rasido genjot kan nggak jadi ya, nggak mungkin itu ya. Tetap kita tahu nggak tahu ya tetap dampak negatifnya itu akan kita rasakan. Beda sama agama itu ya. Kalau kamu misalnya sekarang mungkin belum tahu hukumnya itu ya, mungkin itu tingkat apa ya, tingkat kesalahannya itu nggak sebesar kamu yang sudah tahu hukumnya terus kamu memang melanggar dengan kesadaran itu ya. Ya terutama kayak orang-orang Yahudi ini ya. Konsekuensi apa ya, konsekuensi dosanya mungkin lebih berat, apalagi mereka malah nantang nabinya dewek gitu ya.
Itu maka diperingatkan ya, falaknatullahi alal kafirin. Kalaupun ada laknat dari Allah itu tidak mungkin karena faktor ketidaktahuan atau tidak mungkin karena faktor ketidaksengajaan. Mesti ada faktor kesengajaan yang dilakukan oleh manusia. Ya ibaratnya kalau kita itu ya salah mengambil keputusan aja. Kamu salah mengambil keputusan, pasti mau nggak mau akan menerima dampak negatif gitu ya. Umumnya salah ambil keputusan kan seperti itu. Wis ngerti wetenge ra iso ora kuat mangan pedes. Dilalah ora tahan mangan pedes gitu ya. Ya wis wetenge bakal mules ya, minimal ya mules gitu ya. Nah, terus ini yang kedua ini ya. Ini ayat ini pengen menunjukkan bahwasanya apa ya? Sikap yang mereka ambil itu memang benar-benar salah itu ya, tidak mencerminkan sebagai orang yang katanya itu menganut kitab suci. Nah, maka di sini kan bi samastarau bihi anfusahum ayyakfuru. Ini ya. Banyak ayat itu kalau masalah keimanan itu biasanya memakai pengen ngasih gambaran atau ilustrasi itu pakai kata istaro gitu ya. Ibaratnya kalau orang Islam, orang yang mukmin itu kan digambarkan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah gitu ya. Ibaratnya kita itu kan sudah diberi modal sama Allah berupa waktu atau waktu dan tenaga gitu ya. Atau hidup gitu ya. Anggaplah kita dikasih waktu umur gitu ya. Umur itu kan kita diberi kebebasan untuk menggunakan umur ini, waktu, tenaga, meh nggo iman apa ora gitu ya. Nah, ini maka di sini digambarkan jiwa mereka atau diri mereka itu dijual itu ya. Sama, kita juga menjual diri kita. Menjual tapi kan bukan dalam arti negatif menjual diri, bukan itu ya. Tapi menjual waktu dan kesempatan yang ada pada kita itu ya. Ibaratnya kita waktu 24 jam. Dari 24 jam ini kalau kalian ada yang digunakan untuk hal-hal yang positif, itu kan berarti ada nilai ibadahnya, ada nilai pahalanya itu ya. Itu kalau kamu melakukan hal-hal yang bernilai pahala, itu berarti kita sudah menjual kesempatan ini untuk ditukar mendapatkan pahala akhirat. Nah, ibaratnya kayak gitu ya. Kita punya komoditas tadi ya, punya barang berupa waktu dan tenaga. Kalau kita gunakan untuk hal-hal yang positif yang diperintahkan oleh Allah, maka kita dapat keuntungan berupa pahala atau berupa dampak positif itu ya. Kalau kamu gelem rekoso ngaji yo minimal mandan lancar itu ya. Atau minimal yo jus-jusnya yo tambah nambah gitu ya. Tapi kalau kita memang setak gitu ya, wis derese yo jarang deres, otomatis minimal apalannya ora lancar. Atau nek ora ngeloh ya berarti apalannya segitu-gitu aja. Itu kan selain pahala kita juga akan dapat itu ya dampak positifnya itu ya. Kita kalaupun malas-malesan tapi nek tetap nyicil itu ya, tetap nyicil skripsi ada itu one day one paragraph itu ya, odop apa itu ya. Kan ada ojol itu ya, one day one juice itu ya. Tapi itu kan ada itu ya. Di kalangan apa itu mahasiswa itu ada yang odop misalnya, one day one paragraph gitu ya. Berarti kamu kalau sehari nulis separagraf, satu halamannya kamu biasanya satu halaman berapa paragraf? 3 apa 4 apa 2 apa satu halamannya. Biasanya kan mahasiswa semester apa itu? Kalau yang belum begitu bisa nulis kan satu halaman satu paragraf itu ya. Berarti kamu kalau satu hari satu paragraf podo wis sehalaman itu ya. Satu dino wis kelar skripsine itu ya. Kalau satu hari satu paragraf. Anggaplah kamu satu harinya satu paragraf, satu halaman 3 paragraf. Berarti kamu butuh berapa hari? 300 ya. 300 hari ya. Untuk bisa dapat 100 halaman. Ya lumayan setahun kelar itu ya. Rong semester aja gitu ya. Itu kalau apa tadi ya? Minimal itu dampak positifnya kita target-target yang kalian inginkan itu bisa
tercapai. Pengen ganti HP ya berarti urip ngirit gitu ya, nabung. Kudune melaku-melaku healing tapi ditabung aja lah. Mending aku ngaji nang pondok gitu ya. Disanguni healingnya bisa, uangnya bisa ditabung, tahun depan sudah bisa upgrade HP lagi ya. Barangkali pengen yang lebih bagus itu. Nah itu ibaratnya kita itu sebenarnya tiap hari itu kita melakukan tadi ya, istaro itu ya. Kita itu lagi dodolan karo Gusti Allah itu ya. Atau dodolan karo masa depan itu ya. Kita kalau menggunakan waktu saat ini dengan sebaik mungkin untuk membangun masa depan ya insya Allah akan mendapatkan apa yang akan kita rencanakan ya. Ya meskipun kadang ono rubah-rubah sidik itu ya. Apalagi dapat pahala itu tentu ya. Tapi masalahnya orang-orang Yahudi itu menjual diri mereka itu malah justru ijolane kufur itu ya. Anfusahum ayyakfuru bima anzalallah itu ya. Padahal mereka itu sebenarnya ibaratnya yang dihadapi Kanjeng Nabi itu kan ibaratnya dua kelompok itu ya. Orang yang sebelumnya sudah pernah iman sama orang yang belum pernah sama sekali iman. Orang-orang kafir Arab itu kan masih pagan gitu ya. Berarti kan belum pernah ada punya kitab suci. Sedangkan mereka itu sudah punya kitab suci. Kudune mereka itu startnya lebih awal gitu ya. Lebih mudah menerima Kanjeng Nabi. Tapi nyatanya enggak gitu ya. Nah, ya makanya kalau dalam dunia pendidikan itu ada itu ya. Wong sing telaten malah iso ngalahke wong sing pinter. Itu ibaratnya kayak gitu ya. Pinter aja tidak menjamin kalian bisa selesai mengerjakan tugas kuliah itu berarti kayak gitu. Butuh ketelatenan. Malah kadang wong sing telaten bisa ngalahke wong-wong sing pinter ya. Kalau di sini kayak gitu, wong Yahudi sing jelas-jelas imane wis iman jauh sebelum orang-orang kafir Quraisy atau kafir Madinah, mereka wis punya kitab suci yang di kitab sucinya ada kabar bakal datang nabi yang meneruskan nabi-nabi terdahulu. Malah mereka justru tidak mau iman. Maka di sini disebutnya itu bukan kudune kan bima anzala ala Muhammad ya. Harusnya kan kayak gitu ya. Mereka itu menolak iman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi di sini enggak. Di sini pakai kata bima anzalallah. Ya, berarti mereka itu sebenarnya menolak kitab sucinya Allah itu ya ibaratnya. Ini lebih menunjukkan apa ya? Tingkat kegawatan sikap mereka ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya kalau kalian ya mungkin orang manut karo pengurus gitu ya. Bisa jadi kita hanya menilai, wah bocah iku nek dikandani pengurus ora manut. Kalau kita hanya bilang kayak gitu kan kayak biasa kesalahannya itu. Orang itu kalau dikandani pengurus ora manut. Tapi kalau katanya diganti, orang itu orang manut kiai ini yo. Nah, ibaratnya kan kandungan maknanya lebih dalam itu ya. Kalau di sini langsung ayyakfuru bima anzalallah. Oh, wong-wong Yahudi malah nolak apa yang diturunkan kepada Allah gitu ya. Bagian, nah, maksudnya bagian di sini lacut ini kita diberitahu bahwasanya apa yang menjadi faktor mereka menolak Nabi Muhammad itu karena hasud tadi ya. Yang namanya hasud itu kan kamu melihat orang lain itu mendapatkan apa yang lebih baik dari yang kamu miliki. Terus kamu berharap orang itu kehilangan apa yang dia miliki gitu ya. Ibaratnya kamu lihat teman kamu ganti HP anyar gitu ya. Terus kamu batin terus tak dongake kecemplung sumur gitu ya. Atau tak dongake di kelalen tiba nang dalan apa ilang nang endi gitu ya. Itu hasud itu kan kayak gitu. Kamu melihat orang lain memiliki apa yang tidak kamu miliki atau memiliki lebih baik dari yang kamu miliki. Terus kamu berharap orang itu kehilangan. Ada dua jenis hasud ya. Ada yang hasud yang positif. Hasud yang positif itu kalau biasanya dalam segi prestasi itu ya. Kamu berharap
kamu itu bisa sebagus orang lain, tanpa berharap orang itu kehilangan sesuatu itu ya, yang kamu inginkan itu ya. Nah itu bagus malah. Makanya ada beberapa hadis itu la hasada illa fisnatain gitu ya. Enggak oleh hasud ya. Hasud itu enggak boleh kecuali dalam dua hal atau dalam beberapa hal. Contohnya seperti itu orang yang rajin deres gitu ya. Kamu nek hasud ke wong sing rajin deres aja malah tak dongake wong kae jadi malesan gitu ya. Bukan kayak gitu, tapi kamu malah justru pengen serajin orang itu gitu ya. Atau kamu hasud kepada orang yang hobinya sedekah itu ya. Ana al-laili wa ana an-nahar itu ya. Kok ana wong duit kok ora hitung-hitung nek nraktir kancane. Wah, kamu berharap bisa seroyal itu gampang nraktir kancane. Jadi nraktirnya ora karena modus itu ya, tapi memang karena dermawan gitu ya. Kan ada orang yang apa itu? Dermawan karena modus itu ya. Hanya untuk orang itu aja itu ya. Sing dikejar tok itu ya. Karo liyane pelit itu ya. Itu jenenge bucin itu ya. Tapi kalau orang yang royal itu ya, dermawan itu kan berarti sama siapa aja gampang traktiran aja, gampang traktir, gampang aweh itu ya. Itu hasud yang diperbolehkan itu seperti itu, yang berlomba-lomba dalam prestasi kebaikan itu ya. Tapi kalau yang dalam hal ini, itu mereka hasud, ini hasud yang negatif itu ya. Karena mereka sebelumnya itu berharap Nabi yang mereka tunggu itu dari Bani Ishak itu ya. Kan anaknya Nabi Ibrahim kan ada yang jalur Siti Sarah, ada yang jalur Siti Hajar. Yang jalur Siti Hajar itu Nabi Ismail. Nabi Muhammad itu dari keturunan Nabi Ismail. Nah kalau yang Bani Israel itu kan Ishak, Yakub itu ya. Dan seterusnya itu ya. Ya mereka berharapnya itu yang dari Bani Ishak itu ya. Maka sampai sekarang itu orang Israel itu bencinya banget sama orang Arab itu karena itu menghidupkan permusuhan istri pertama dan istri kedua itu. Digowo-gowo masalah kayak gitu ya. Mana yang nasabnya lebih baik? Wah, aku kan bangsawan itu ya. Siti Sarah kan bangsawan, Siti Hajar mungkin orang biasa ya. Nah, akhirnya mereka ngaku-ngaku darah biru gitu, ibaratnya kayak gitu ya. Darah yang lebih mulia daripada yang sebelah gitu ya. Ya mereka menganggap Nabi itu orang Arab tidak berhak untuk menjadi Nabi itu ya. Padahal jelas itu ya. Yang berhak mengangkat Nabi itu kan Allah itu ya. Bukan kayak kita bisa ngangkat ketua, bisa ngangkat apa itu ya. Tapi yang berhak mengutus Nabi, berhak mengangkat Nabi itu kan Allah. Harusnya mereka legowo itu ya. Wis sak karepe Gusti Allah mendadeke Nabi saka ndi wae kudune nampa itu ya. Tapi mereka ternyata tidak itu ya. Ini maka dilanjutkan ini ya, ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha. Ya, fadl itu kan anugerah. Yang namanya fadl itu ada bagian yang lebih baik atau lebih banyak dari bagian yang diberikan ke orang lain gitu ya. Misalnya kamu dapat fadl, ya itu ibaratnya ada orang malesan, tapi kok Qur'ane lancar gitu ya. Beda karo ana wong sing sregep ngaji tapi Qur'ane stuck di situ aja gitu ya. Ora lancar-lancar, sing wis apal malah kelalenan gitu ya. Meh nambah ora gampang-gampang, ora gampang nyantole gitu ya. Ya kadang memang ada beberapa orang itu diberi kelebihan seperti itu. Ora patio sregep tapi gampang apale, gampang lancare. Itu ibaratnya kayak fadl itu ya. Ya tentu yang susah menghafal bukan berarti kita putus asa enggak ya, tapi kita mungkin butuh strategi yang lain itu ya, putar otak gitu ya. Tapi kalau masalah kenabian kan kita nggak boleh berusaha ya, nggak bisa diusahakan ya, hanya Allah yang bisa ngasih itu ya. Maka terserah Allah mau ngasih ke siapa itu ya, mau dikasihkan ke orang Arab apa mau dikasih ke orang Jawa apa gitu ya. Kita ya nggak bisa protes kok nabine wong Arab kabeh itu ya, nabine wong Arab apa wong Bani Israel itu ya. Kita cuma bisa terima aja itu. Ala mayyasha'u min ibadi. Tadi ya Gusti Allah ya punya hak untuk memberikan
titel kenabian ini untuk siapa saja yang beliau pilih. Gitu ya. Maka kenabian itu tidak bisa kita hasuti gitu ya. Beda sama harta itu ya. Podo-podo kerjone dening kono oleh kerja sehari dapat 1 juta. Ini malah kerja mengoleh 80.000 gitu ya. Itu wajar kalau kita iri masalah harta itu ya. Tapi kalau masalah kenabian sing milih kabeh Gusti Allah, kudune ora dadi bahan hasutan. Nah, maka di sini mereka faba'u bi ghadabin ala ghadab. Nah, kenapa di sini ghadabnya 2 kali? Karena sebelumnya kan mereka punya riwayat itu ya, menolak kenabian Nabi Isa itu ya. Sekarang juga mereka menolak kenabian Nabi Muhammad. Nek Nabi Isa ya kuwi alasannya jere orang masuk akal, ono nabi lahir kok orang anak bapane gitu ya. Padahal kata ulama itu apa namanya? Proses kelahiran Nabi Isa tanpa bapak itu Allah itu pengen mengajari wong Yahudi yang mungkin saat itu mereka cara berpikirnya itu terlalu duniawi gitu ya. Terlalu duniawi itu maksudnya gini, mereka itu sangat terikat kuat dengan sebab akibat fisik gitu ya. Mereka terlalu ibaratnya kita kalau hidup di zaman modern itu kan biasanya terlalu ini ya, terlalu mengaitkan sesuatu pasti harus ada sebab fisiknya. Misalnya kereta terlambat ya kudune mesti ono mesin sing rusak gitu ya. Nggak mungkin kamu tiba-tiba misalnya dapat cerita, ini keretanya terlambat soalnya ono kiai mau sing telat teko stasiun, terus sepure ditarik kon bali maning gitu ya. Kan mesti nggak masuk akal gitu ya. Tapi nek wong-wong zaman dulu mesti mandan percaya kalau ada cerita kayak gitu ya. Jadi kalau zaman saya kecil itu pernah dengar cerita kayak gitu. Jadi kiai ini telat tekan stasiun, keretanya wis mangkat. Jadi ditarik maning, diundang maning bisa mundur gitu ya, bisa balik ke stasiun itu. Itu kan itu namanya sebab yang tidak masuk akal. Tapi nek sebab yang masuk akal itu kan yang berupa itu ya, sebab fisik itu ya. Apa sing jenenge kereta telat ya, mungkin relnya rusak apa mesinnya rusak apa sepure nabrak apa nang dalan gitu ya. Atau kalian yang namanya sakit pengen sembuh ya kudu berobat itu ya. Apa ana jamu sing dipangan, apa ana obat sing dipangan, sing jelas kudu ana itu ya. Harus ada apa namanya? Aktivitas fisik yang itu, yang menjadi sebab sembuhnya kalian. Nah, itu orang-orang Yahudi zaman itu terlalu itu ya, cara berpikirnya terlalu mungkin materialistisnya seperti itu. Akhirnya sama Allah malah justru diperlihatkan mukjizat-mukjizat yang sebab-sebabnya itu malah justru tidak terlihat. Ibaratnya kudune normale wong ya lahir dari bapak dan ibu gitu ya. Tapi ini malah ibu netok, bapaknya ora ono gitu ya. Terus itu yang mukjizat nambani itu ya. Kudune sing jenenge penyakit itu ya mungkin kudu gatel ya kudu disalepi gitu ya. Apa diuyui misalnya cara zaman biyen itu ya. Apa diolesi apa. Tapi kalau Nabi Isa mungkin wong di itu tok ya diusap tok itu ya. Ora ono obate, ora ono apane mari. Atau orang buta zaman dulu, orang buta yang dari lahir itu ya itu nggak bisa sembuh, tapi ini malah mung di apa ketok iso sembuh. Atau orang mati gitu ya, orang mati nggak bakal bisa hidup lagi, tapi sama Nabi Isa bisa dibikin hidup lagi. Itu ibaratnya apa mukjizatnya itu pengen memperlihatkan bahwasanya ada sebab-sebab yang tidak berupa materi tapi bisa berdampak pada kehidupan manusia. Nah, cara siki ya apa barokah itu ya mungkin ya. Sing mandan ora ketok itu ya. Atau donga itu ya. Kadang kan wong ala apa ndonga tok apa iso itu ya. Misalnya kayak gitu ya. Kadang kan orang-orang modern itu nggak terlalu percaya yang kayak gitu itu. Atau itu apa iya maca Quran tok iso larane mari gitu ya. Memang umumnya ya nganggo obat gitu ya, tapi ya bisa jadi ada orang sing
maca Quran apa ndres apa salat apa terus bisa mari. Nah, maka tadi itu ya, karena mereka mengingkari apa ya? Mereka benar-benar sudah sebenarnya mereka tahu, terutama para intelektualnya, bahwasanya di kitab Taurat itu sebenarnya sudah ada kabar tentang Nabi Isa atau kabar tentang Nabi Nabi Muhammad, dan itu mereka sama-sama tahu semuanya. Tapi karena mereka menolak, akhirnya ini yang bakal mereka terima itu ghadabin ala ghadab itu. Walil kafirina adzabum muhin. Ini diulangi lagi ya, bahwasanya azab itu tidak mungkin menimpa mereka kecuali kalau mereka benar-benar akibat perbuatan mereka sendiri gitu ya. Bukan karena ketidaktahuan atau bukan karena ketidaksengajaan itu ya. Nah, di sini ini ya, di Quran kan kadang ada kalanya kalian nemu adzabun azim itu ya. Adzabun alim. Nah, ini adzabun muhin sing mandan beda itu ya. Muhin di sini kan ino atau menghinakan. Ini itu ibaratnya kayak kamu itu sakit hati gitu ya. Sakit perasaan. Itu muhin. Nah, jadi selama ini kita kalau di buku-buku apa itu? Buku kalian menangi enggak komik kisah neraka jahanam itu loh, yang ada gambar-gambarnya itu ya. Ada. Zaman kecil pernah lihat itu. Itu kan gambarnya isinya apa? Wong digergaji late gitu ya. Terus di apa itu? Ditugel tangane. Yang digambarkan di buku cerita yang kita baca dulu tentang apa siksa neraka itu kan kebanyakan hanya siksa fisik itu ya. Nanti ada martil yang besar gitu ya. Apa itu? Apa bola yang ada itu ya, yang ada lancip-lancipnya itu ya. Terus pokoknya siksanya itu hanya berupa siksa fisik. Padahal sebenarnya ada siksa perasaan itu ya. Adzabum muhin, digawe loro atine gitu ya. Kenapa di sini itu azab, di sini ayat ini memperlihatkan azab yang bentuknya itu perasaan, karena mereka itu kan menolak Nabi karena tadi ya, mereka merasa dirinya lebih mulia atau baninya, klannya, sukunya itu lebih mulia daripada suku Arab. Bahwasanya yang lain di luar Bani Israel tidak berhak untuk dapat titel kenabian, ibaratnya kayak gitu. Itu kan mereka apa itu? Penyakit hasad kan penyakit perasaan itu ya. Meskipun nanti hasad bisa berujung pada kamu ini ya, apa itu? Bakar apa itu? Misalnya melempar molotov itu ya. Misalnya kamu lihat itu kayak yang di sosial media kan ada ya, tonggonin di mobil anyar terus dilempari botol isinya minyak karo geni, jadi kobong mobilnya itu ya. Apa kamu kirimi apa gitu ya, santet-santet apa itu ya. Tapi kan yang jelas pokok pangkalnya itu kan di perasaan itu ya. Ya karena mereka merasa lebih superior, ras mereka lebih unggul, terus hanya mereka yang berhak jadi nabi. Itu kan berangkat dari perasaan itu ya. Maka nanti azabnya pun berupa dibikin perasaannya itu tersakiti gitu ya. Itu maka versi lain dari siksa neraka itu ya. Nah, ada kalanya digebuki, beneran digebuki, tapi ya ada kalanya itu kamu dibikin terhina. Maka nanti kan ada itu ya. Nanti misalnya di surat A'raf itu ya kan ada gambaran ini ya. Kamu itu kan mungkin ya, mungkin di dunia itu bisa jadi kamu itu loro ati karo wong-wong sing ora iman gitu ya. Aku kok koyone salate sregep, ngajine sregep, apalane akeh, duwite seret itu ya. Bojo yo gini-gini aja itu. Pasangan hidup ya enggak setampan artis Korea itu ya. Enggak sing irunge lancip kaya peso gitu ya. Ya mungkin apa itu ya, kita bisa jadi itu akan ada ketidakpuasan seperti itu. Apa namanya, wis regep tapi olihe semene, wis regep tapi ya ora bejo uripe nang dunia itu. Kae sing kaya kuwi tapi malah justru duite akeh gitu ya. Ora iman tapi malah sugih-sugih gitu ya. Ya itu nanti di apa itu?
nanti di akhirat kalian itu akan diberi fasilitas bisa melihat jomplange perbedaan nasib itu ya. Antara wong sing biyen ora iman tapi dunyane akeh, tapi engko nang akhirat kewalik gitu ya. Kamu malah sing justru lagi menikmati keberhasilan kalian di akhirat. Malah melihat orang yang dulunya mungkin kaya karena tidak iman itu malah justru lagi neng neraka ibaratnya kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu ibaratnya kamu di dunia itu loro hati, neng kono bakal diberi kenikmatan yang berupa kepuasan hati gitu ya, kepuasan perasaan itu ya. Sebaliknya itu ya, kalau bagi orang yang nggak mau iman itu ada bentuk siksa adzabun muhin, siksa perasaan. Bagi orang yang iman juga nanti diberi ada kenikmatan yang berupa kepuasan hati itu ya, selain kepuasan fisik. Ya. Jadi apa itu namanya? Diberi kesempatan untuk melihat orang yang mungkin dulu kamu benci itu ya. Itu melihat kamu diberi kesempatan untuk melihat orang itu nasibnya bagaimana di akhirat ya. Tapi tentu syaratnya kamu harus selamat dulu gitu ya. Oh, jangan-jangan kamu pengen melihat orang yang dulu kamu benci, ternyata lho kok wong sing tak gedhi malah nang surga sendhuwurku gitu ya. Malah kamu surgane nang ngisore, kan ora penak gitu ya. Ibaratnya kamu ngarep-ngarep, wah aku sudah sukses ini, mobilku sudah bagus, expander itu ya, apa veloz itu ya, pengen delok koncoku sing biyen nakal itu ya, jebul malah koncone Pajero mobilnya itu, kan rada isin itu ya. Pastikan kalau kita mau balas dendam di akhirat, pastikan dulu amal kita itu lebih baik dari orang itu ya, atau prestasi kita lebih baik daripada orang itu. Nah, itu kurang lebih gambaran itu ya, penolakan pertama atau yang kesekian itu ya. Ini ayat ini pengen menggambarkan bahwasanya faktor terberat mereka menerima Kanjeng Nabi atau menerima Nabi itu ya karena faktor hasud tadi. Ya memang hasud itu memang bahaya itu ya. Makanya kalian jangan sampai sampai ada perasaan hasud itu ya. Ibaratnya kita itu kan kadang permusuhan dengan orang lain itu kan pasti berangkat dari perasaan itu ya. Enggak ada wong tiba-tiba ngampleng apa tiba-tiba ngirim sing ora ketok-ketok itu kalau enggak diawali dengan perasaan itu ya. Ya dan umumnya itu pasti dari perasaan hasud itu ya. Ora terima gitu ya. Ora terima kok kae orang ngopo-ngopo tapi sugih gitu ya. Kene sing kerja esok awan sore wengi semene-mene tok, olihe semene wae, akhire gawe sing ora-ora. Kita yang sudah PDKT habis banyak, traktir banyak, ora ditompo gitu ya. Sing ditompo malah wong anyar gitu ya. Yang ternyata enggak prestasinya juga enggak baik bagus-bagus amat kayak saya gitu ya. Nah, akhirnya hasud gitu ya. Akhirnya ngirim sing ora-ora. Itu kan berangkat dari tidak bisa menjaga itu ya, memanage hati itu ya. Maka kita pun sebenarnya bisa bercermin dari ayat ini, jangan sampai kita hasud tadi ya. Soalnya nanti bisa jadi ayat ini juga menimpa kita. Adzabun muhinnya itu bisa jadi menimpa kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum, Allahumma fiqhil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian biasanya udah mulai kumpul di sini jam berapa? 6:30 atau lebih kasih?
Jamaahnya biasanya kalian jam berapa? Setelah jamaah masjid? Atau bareng? Iya. Berarti kalau saya datang kayak tadi ya 6.45 nggak terlalu telat banget, nggak terlalu lama kalian nunggunya. Ya nanti kalau kalian sudah datang misalnya 6.15 apa 6.30 kalian sudah duduk-duduk ya, itu aja dibuat apa itu? Dibuat baca bareng dulu itu ya apa? Paling nggak 2 ayat maknanya itu ya kan. Biasanya ada kata-kata yang susah itu ya. Bukan susah dipahami tapi mungkin tulisannya aja yang bulat itu ya. Iki bani apa nabi itu ya. Ya, paling kita biasanya nanti dapatnya 2 ayat atau seayat atau paling mentok 3 ayat itu ya. Setidaknya kalian terutama itu ya, kalau kalian udah ada misalnya ada yang senior siapa Mas Hakim itu nanti temennya diajari itu berhentinya itu ya. Nah, misalnya apa tadi ya? Apa tadi? Misalnya ayak furu atau bima anzalallah kayak gitu ya. Bima anzalallah gitu ya. Atau bima anzala Allah. Apanya itu? Cara motong-motongnya itu ya. Cara motong manai Jawa itu ya. Atau kalau kamu misalnya kesusahan Pak, saya kesusahan kalau baca Jawanya, ya nanti kamu oret-oretan bahasa Indonesia boleh itu ya. Nanti kan bisa dimodifikasi itu ya. Dimodifikasi misalnya apa? Boleh campuran boleh gitu ya. Kalau nggak harus Jawa totok gitu ya. Tapi kalau kalian yang bisa Jawa ya bisa pakai Jawa semuanya. Atau kalau ada bahasa Jawa yang susah, bisa kamu ganti yang pakai Jawa kekinian itu ya. Jawa campur biasanya pakai bahasa Indonesia itu. Jadi campuran ya, enggak sing Jawa apa itu, enggak sing Jawa banget. Biasanya kan ada apa itu misalnya tadi bagian lacut itu ya. Kamu kayaknya udah pada enggak tahu itu ya lacut itu apa. Ya nanti kamu cari tahu dulu itu ya. Tanya Google apa tanya ChatGPT itu ya. Lacut itu apa itu ya. Gitu ya. Makasih semuanya.